Masih dengan topik apa kabar buruh hari ini dalam Gorontalo Menyapa, saya kembali ke Pak Yodi. Bagaimana caranya pengusaha bisa menjadi ujung tombak atau pelindung bagi pekerja, harusnya tanpa sebenarnya repot-repot serikat pekerja ataupun pemerintah yang mengurusi sengketa ketenagakerjaan misalnya terjadi. Baik. Jadi sebenarnya kalau di Gorontalo itu pengusaha itu sebenarnya lebih mudah untuk menjadi dikategorikan sebagai pejuang buruh, pembela buruh. Karena kan sebenarnya di Gorontalo itu yang penting kesejahteraannya terpenuhi dulu. Standar kesejahteraan pekerja itu terpenuhi dulu. Ada jaminan. Upah minimum, jaminan sosial, jam kerja, waktu istirahat. Itu kalau dijalankan dengan tepat, dengan sesuai dengan ketentuan, saya kira itu awal yang baik. Jangan dulu masuk ke soal bagaimana upgrading skill, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu saja dulu. Karena kalau soal kesejahteraan itu betul apa kata Ibu Meske tadi, Pak Ketua, bahwa upah itu sensitif. Kurang Rp1 saja kalau suami istri di dalam rumah tangga, ini kenapa gaji kurang Rp500, Rp1.000, Bisa cekcok. itu bisa cekcok berhari-hari kan gitu. Nah, olehnya itu memang betul atensi pemerintah, kita harus tidak boleh berhenti mencari formulasi yang tepat mengikuti perkembangan zaman yang cukup dinamis seperti sekarang ini. Dan kedua juga kalau ada pekerja yang merasa bahwa ini regulasinya saya baru tahu. Ya di dunia keterbukaan informasi seperti ini kan ya bagaimana ya, semua orang sekarang sudah bisa membaca akses informasi regulasi yang terbit 5 menit yang lalu, 5 menit kemudian sudah ada di jaringan dokumentasi informasi hukum. Kemudian juga kalau sebagaimana yang disampaikan Ibu Meske tadi, ketika ada pembentukan serikat pekerja di perusahaan, kemudian pengusaha menganggap bahwa ini serikat pekerja pemberontak. Sebenarnya kalau saya melihat saya tidak membela serikat pekerja bukan karena serikat pekerjanya pemberontak, tetapi dengan adanya pembentukan itu, pekerja itu terjadi pemberian pemahaman yang ternyata saya punya hak ini harus UMP, saya itu harus ada jaminan sosial. Ternyata selama ini kalau lembur itu harus dibayar. Nah, karena mereka sudah tahu cara menuntut haknya, maka terjadilah ini tuntutan ini. Nah, memang serikat pekerja ini yang jadi triggernya. Mereka yang terus dorong ke lapangan untuk memberi pemahaman kepada pekerja, termasuk juga pemerintah melakukan hal yang sama. Nah, kita berharapnya jangan hanya serikat pekerja dengan pemerintah, tetapi pengusaha justru yang jadi yang pertama, karena dia yang sehari-hari berinteraksi dengan pekerjanya. Seharusnya pengusaha lah yang bisa memberikan informasi bahwa THR sekarang 7 hari sebelum ini kita sudah regulasinya, JHT sekarang sudah lebih baik. Harusnya kan pengusaha yang lebih mudah untuk melakukan itu. Tetapi yang terjadi di lapangan justru malah mereka yang lebih sulit melakukannya. Nah, ini yang terus kita upayakan bagaimana bisa menciptakan formula kebijakan pemerintah ke depan. Baik, kita berharapnya non actor yang di luar pemerintah yang lebih banyak beraktivitas. Serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha kalau lebih bagus hubungan industrialnya, harmonis, justru kita pemerintah senang kan gitu. Karena yang sering cekcok kan saya ke Bu Meske. Tadi di Tripatri yang juga termasuk asosiasi pengusaha di dalamnya, pemerintah dan juga serikat pekerja, harmonis sampai saat ini di Gorontalo khususnya. Iya, kalau di Gorontalo LKS Tripartit itu harmonis. Cuma memang pelaku usaha ini yang kadang-kadang walaupun kawan-kawan di Apindo bilang sudah Bu, nanti kita akan sampaikan. Tapi kemudian di prakteknya tetap saja seperti itu. Itu yang kita sesal. Kalau kita dengan LKS Tripartit ketika ada masalah itu kan salah satu forum untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak sampai harus demo, tidak sampai harus mogok, tidak sampai harus merugikan perusahaan. Artinya ketika perusahaan menguntung, pekerja sejahtera. Itu yang kita harapkan. Jangan malah ada perusahaan menguntung terus-menerus, pekerja susah terus-menerus. Kalau kita tidak teriak, kita tidak push,
kita tidak gedor-gedor pabrik, Ya. hak-haknya tidak akan dibayarkan. Memang betul yang disampaikan Pak Yodi tadi, khususnya terkait serikat pekerja, serikat buruh. Mereka baru sadar seakan-akan kejedor tembok. Ternyata selama ini Nabrak dulu gitu. upah saya cuma begini. Ternyata lembur ini harus dibayarkan. Ternyata ada cuti. Ternyata 12 bulan. Pekerja selama 12 bulan secara terus-menerus ada cuti 12 hari. Ternyata 6 tahun ada cuti 1 bulan. Nah, seperti itu baru mereka tahu. Dan ini bukan sekedar karang-karangan kita, ini undang-undang yang kita sosialisasikan ke anggota kita. Hak dan kewajiban. Hak tetapi ada kewajiban mereka. Ketika masuk serikat buruh yang tadinya tidak disiplin, bagaimana dia harus disiplin? Termasuk itu ya. Yang termasuk itu bagaimana yang tadinya tidak capai target harus capai target, bahkan melebihi. Tunjukkan bahwa ketika kalian masuk menjadi anggota serikat buruh ada perubahan. Kualitas itu. Kenaikan produktivitas yang sehingganya akan meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan itu. Itu. Baik, Pak Yodi ada tanggapan tentang kualitas ini kan kalau dari sudut pandang, aduh jangan pengusaha terus dong yang di misalnya disudutkan begitu, tapi kembali lagi ke tenaga kerja seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya, kualitas tenaga kerja kita kedisiplinan, lalu bagaimana mereka tanggung jawab dalam pekerjaan, target yang sudah diberikan. Bila itu terjadi kelalaian oleh pekerja, apakah juga akan fair ada tindakan oleh penyidik misalnya dari ketenaga kerjaan? Ya sebenarnya itu sudah dituangkan sih sebenarnya secara keseluruhan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Contoh begini, di Undang-Undang ketenaga kerjaan itu ada asas no work no pay. Oke. Anda tidak bekerja maka Anda tidak dibayar. No work no pay. Ya. Nah kalau Anda bekerja sebulan maka Anda dibayar sesuai dengan upah minimum. Tetapi kalau Anda melakukan pelanggaran, tidak disiplin, juga ada instrumen untuk melakukan punishment. Jadi reward dan punishment ini jalan sebenarnya. Seimbang. Harusnya jalan. Gitu. Nah, olehnya itu memang ya itu tadi saya bilang Pak, bahwa di dunia ketenagakerjaan ini kalau kita melihat dinamikanya cukup rumit dan selalu saja ada. Ya, makanya tujuan utamanya adalah membangun hubungan industrial yang harmonis. Ya. Pengusaha bisa bekerja dengan aman, kemudian pekerja juga mendapatkan kesejahteraan dan hak-haknya, gitu. Seiring sejalan ini, olehnya itu ke depan ya memang harus terus-menerus dilakukan kerjasama antara 3 sektor tadi, pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Tidak boleh ada yang duduk lebih tinggi. Duduk lebih rendah atau berdiri lebih tinggi. Semuanya harus sama untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis tadi. Baik, singkat dari akhir diskusi kita ini, ada yang bisa disampaikan dari Pak Yodi terlebih lalu singkat dari Bu Meska juga. Ya, yang pertama kenapa kami hadir di sini? Yang pertama adalah kami ingin membangun trust. Kami ingin membangun kepercayaan. Kami tahu, kami menyadari memang ada beberapa penilaian yang kurang baik, khususnya di Dinas Tenaga Kerja, bahwa kalau ada Dinas Tenaga Kerja udah datang ke pengusaha, udah selesai jangan berharap lah. Nah ini yang kita mau coba rubah. Kita ingin bangun kepercayaan, support kami. Insya Allah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai Dinas Tenaga Kerja, pengawas ketenagakerjaan maupun penyidik ini bisa berjalan dengan baik insya Allah. Bu Meska, singkat. Ya, di hari May Day ini karena masih bulan Mei, saya menghimbau kepada kawan-kawan pekerja tetap semangat, tetap bekerja sebagaimana mestinya, sesuai aturan pemerintah, sesuai aturan di perusahaan, sehingganya ketika kembali tadi, ketika perusahaan menguntung, pasti kawan-kawan akan sejahtera. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Bu Meska, terima kasih Pak Yodi atas waktu dan kehadirannya di studio kami. Dan demikian Gorontalo Menyapa dengan topik apa kabar buruh hari ini. Kita akan ketemu di edisi berikutnya. Saya Budi Mura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.